Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam devotion pagi hari ini. Saya memberi tema kesukaan bagi seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan." Peristiwa Natal bagi orang percaya dapat mendatangkan damai sejahtera, sukacita besar bagi seluruh bangsa. Karena Natal adalah ungkapan kasih Allah pada dunia ini. Nyata sekali dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui Natal semua manusia, segala bangsa memperoleh satu, keselamatan dari dosa. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua manusia berada dalam kuasa dosa. Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Kebutuhan manusia utama diselamatkan dari dosa. Keselamatan dari dosa tidak bisa diusahakan oleh siapapun, kecuali oleh anugerah Tuhan melalui kematian Yesus di kayu salib. Dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kedua, damai sejahtera yang sejati. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hampir seluruh dunia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, krisis politik, krisis pangan, moralitas, dan lain-lain. Dalam kondisi ini, semua manusia perlu damai sejahtera yang dapat mengatasi kekalutan, kekhawatiran. Damai sejahtera hanya dapat di dalam Yesus Kristus. Di dalam dunia tidak bisa memberi damai, hanya semu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami kekalutan, mengalami masalah, beban yang berat, kita hanya datang kepada Tuhan, menyerahkan segala masalah kita kepadanya, maka Tuhan akan memberi kita pertolongan, jalan keluar, selalu ada pimpinan Tuhan, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketiga, hidup berkemenangan. Roma 8 ayat 31b dan 37. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 37, tetapi dalam semuanya itu kita boleh lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hidup di dunia ini penuh perjuangan, karena iblis dan dunia dengan segala cara menghancurkan iman kita, baik melalui godaan-godaan di sekitar kita, melalui cobaan-cobaan yang sangat berat. Sehingga seringkali orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dikatakan dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka jauh hati dari Tuhan, itu sebabnya mereka tidak mendapat jalan keluar, pertolongan dari Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, akan mengalami kemenangan. Tidak ada yang musuh yang dapat melawan kita, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Immanuel. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di mana Kristus telah lahir di dalam dunia, di kandang Bethlehem, suatu kandang yang sangat hina, tetapi Engkau juga mau lahir di dalam hati kami yang kotor, yang sudah disucikan oleh darah Yesus, hingga Engkau bertahta di dalam hati kami, menjadi Raja di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau akan pakai kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar sukacita besar kepada dunia ini, sehingga mereka juga bisa melihat dan mereka bisa menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga mereka diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.